Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendidik Nusantara, kembali lagi di channel kita. Jadi kali ini kita akan membahas salah dua dari 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten dan produk. Apakah kedua aspek ini saling berkaitan satu sama lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak video berikut ini. Halo para pendidik Nusantara, hari ini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang aspek konten dalam pembelajaran berdiferensiasi. Konten merujuk pada materi atau informasi yang akan diajarkan. Pada pembelajaran berdiferensiasi, konten ini bisa disesuaikan dengan tingkat kesulitan, minat belajar, dan gaya belajar peserta didik. Yang pertama, tingkat kesulitan. Menyajikan materi dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda agar disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Misalnya, siswa yang lebih cepat paham konsep bisa diberikan tugas yang lebih menantang. Yang kedua, minat peserta didik. Mengaitkan materi dengan minat atau hobi peserta didik. Misalnya, jika ada peserta didik yang senang dengan bidang olahraga, guru dapat mengintegrasikan contoh dalam pembelajarannya yang berkaitan dengan bidang olahraga. Yang ketiga, gaya belajar. Menawarkan konten dalam berbagai format seperti teks, video, atau aktivitas praktis sehingga peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda lebih mudah memahami pelajaran hari itu. Nah, itulah tadi terkait aspek konten dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sini-sini, giliran kamu. Kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci terkait aspek produk. Produk adalah cara siswa menunjukkan pemahaman dan keterampilan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, produk dapat bervariasi dalam hal format, tingkat kesulitan, maupun kreativitas. Untuk format, siswa dapat memilih cara mereka mengekspresikan pemahaman mereka, seperti presentasi, video, laporan, ataupun poster. Ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih yang paling sesuai dengan mereka. Selanjutnya, tingkat kesulitan. Produk yang dihasilkan dapat memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda. Semisal, siswa yang mahir dapat diminta untuk membuat proyek yang lebih kompleks atau yang lebih mendalam, sedangkan untuk siswa yang kurang mahir dapat diminta untuk mengerjakan tugas yang lebih sederhana. Kemudian, untuk kreativitas, memberikan ruang kepada siswa untuk berinovasi dalam produk yang mereka hasilkan. Misalnya, siswa dapat memanfaatkan teknologi maupun seni untuk menyampaikan ide mereka. Dengan memperhatikan kedua aspek tadi, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Proses dimaknai bagaimana peserta didik memahami atau memaknai proses belajar yang akan dipelajarinya. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan diferensiasi proses adalah yang pertama, kegiatan berjenjang. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik harus dilakukan tes awal untuk mengetahui bagaimana pemahaman kognitif peserta didik. Kegiatan berjenjang merupakan bagian dari diferensiasi proses yang dapat dilakukan dengan dua strategi. Strategi yang pertama adalah memberikan soal sesuai dengan level pemahaman peserta didik. Strategi yang kedua adalah memberikan soal yang sama untuk semua peserta didik, namun tugas kita sebagai guru adalah memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan belajar peserta didik. Misalnya, peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok, ada yang belum berkembang, ada yang sedang berkembang, dan ada kelompok mahir. Nah, untuk yang kelompok yang belum berkembang ini akan diajar secara intens atau dengan menggunakan teknik scaffolding. Jadi teknik scaffolding adalah pemberian bantuan kepada peserta didik dan akan mengurangi bantuan tersebut apabila peserta didik tersebut telah mampu belajar secara mandiri atau mampu mengerjakannya secara sendiri. Kemudian untuk kelompok yang sedang berkembang juga akan diberikan perlakuan namun tidak seintens kelompok yang sebelumnya. Sedangkan untuk kelompok mahir akan belajar secara sendiri atau secara mandiri dan tugas guru adalah mengawasi kegiatan pembelajaran dari kelompok mahir tersebut. Yang kedua, guru memberikan materi dan soal, namun pada peserta didik yang belum mencapai kompetensi, guru memberikan pengayaan. Yang ketiga, memberikan variasi waktu kepada peserta didik sesuai dengan level kognitif maupun level pemahaman peserta didik.
Yang keempat, merancang pembelajaran yang berkreatif. Dalam merancang pembelajaran yang berkreatif untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, baik itu kinestetik, audiovisual, visual, dan lain sebagainya. Namun dalam hal itu perlu untuk dilakukan asesmen awal dalam bentuk non-kognitif. Lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan terkait dengan keberlangsungan proses pembelajaran dalam kelas. Berkaitan dengan hal tersebut, lingkungan belajar yang dimaksud adalah suatu pengaruh, kondisi, serta rangsangan yang datang dari luar yang memberi pengaruh kepada siswa, baik itu pengaruh fisik, sosial, maupun pengaruh intelektual. Diferensiasi lingkungan belajar dapat dilakukan pada beberapa aspek. Yang pertama yaitu iklim ruang belajar, kemudian yang kedua yaitu lingkungan fisik. Iklim ruang kelas dalam diferensiasi lingkungan belajar berkaitan dengan bagaimana terhubungnya pikiran dan perasaan peserta didik pada kelas selama proses pembelajaran. Karena itulah, penting bagi seorang pengajar untuk mengetahui kebutuhan kelas agar proses pembelajaran bisa berjalan secara maksimal. Sedangkan aspek lingkungan fisik atau physical learning environment berkaitan dengan suasana dan fungsi dari ruang kelas itu sendiri, di mana ruang kelas itu berfungsi sebagai tempat memberikan rasa aman, tempat untuk bernaung, dan tempat untuk terjadinya kontak sosial. Sekarang, Kak Arkan yang ganteng ini akan memaparkan beberapa kombinasi antara konten dan produk dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk mata pelajaran fisika. Contohnya, siswa diberikan bacaan Newton yang berbeda-beda. Misalnya nih, ada kelompok yang mahir diberikan bacaan yang lebih kompleks, sedangkan kelompok yang belum mahir diberikan materi berupa ringkasan. Nah, setelah mereka masing-masing membaca bacaannya tersebut, kemudian mereka diarahkan untuk melakukan eksperimen sederhana. Hasilnya akan dibuatkan dalam bentuk laporan eksperimen sederhana tersebut. Nah, bagaimana para pendidik Nusantara dengan penjelasan dari teman-teman kami? Dengan pendekatan ini, siswa dapat belajar fisika sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, serta dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menerapkan konsep-konsep fisika. Untuk itu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.